Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah. Semoga anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Bertemu lagi bersama Ibu Eka. Hari ini ibu akan mengajarkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Subtema 1, subtema 1. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama, manusia, kedua, hewan, ketiga, tumbuhan. Nah, jadi jenis-jenis makhluk hidup itu ada 3. Tahukah kamu kenapa batu, angin, air, tanah tidak dikategorikan dalam makhluk hidup? Nah, ternyata semua itu merupakan benda mati karena batu, angin, air, tanah tidak memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti manusia dan hewan. Nah, apa sajakah ciri-ciri makhluk hidup? Apakah anak-anak ibu tahu? Kita perhatikan ya. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. 2. Bernafas. 3. Mengalami pertumbuhan. 4. Berkembang biak. 5. Makan dan minum. Nah, jadi ada 5 ciri-ciri makhluk hidup ya. 1. Bergerak. Makhluk hidup memiliki kemampuan bergerak tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Bergerak terbagi menjadi 2. Yang pertama, bergerak aktif. Bergerak aktif adalah proses perubahan posisi dari satu tempat menuju tempat lainnya. Contohnya, berjalan atau berlari. Yang kedua, bergerak pasif. Pergerakan tanpa berpindah tempat. Contohnya, jalan di tempat dan lain-lain. Contoh cara bergerak. Yang pertama, manusia bergerak dengan cara berjalan. 2. Cicak bergerak dengan cara merayap. 3. Ikan bergerak dengan cara berenang. 4. Burung bergerak dengan cara terbang. 5. Katak bergerak dengan cara melompat. Nah, itu adalah contoh-contoh cara bergerak. 2. Bernafas. Manusia dan hewan bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida CO2. Tumbuhan mengalami pernapasan berbeda. Di siang hari, tumbuhan menghirup udara karbon dioksida CO2 dan mengeluarkan udara yang mengandung oksigen O2-nya di malam hari. Alat-alat pernapasan pada makhluk hidup. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Ikan bernapas menggunakan insang. Sedangkan tumbuhan bernapas menggunakan stomata. Nah, jadi alat pernapasan pada makhluk hidup itu berbeda ya. 3. Mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan artinya bertambahnya ukuran, tinggi, dan berat badan pertumbuhan manusia yang dipengaruhi oleh makanan dan minuman, juga kebiasaan olahraga. Oleh karena itu, menjaga pola makan dan berolahraga teratur merupakan cara yang baik untuk mengatur tubuh. Contoh pertumbuhan makhluk hidup. Nah, yang pertama manusia. Bisa kita lihat kan pertumbuhannya dari yang tadinya menjadi anak-anak, tumbuh menjadi remaja dan orang dewasa. Ya, selanjutnya contoh pertumbuhan makhluk hidup pada tumbuhan. Yang tadinya biji, tumbuh menjadi cabang dan akhirnya bisa berbunga dan berbuah. Selanjutnya contoh pertumbuhan makhluk hidup hewan. Nah,
contoh pertumbuhan makhluk hidup hewan. Di sini ada ayam. Yang pertama telur, terus telur embrio, terus telurnya menetas dan menjadi anak ayam dan ayam dewasa. 4. Berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu dibedakan menjadi dua. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Dan yang melahirkan itu apa saja? Di antaranya manusia, sapi, domba, kuda, dan lain-lain. Nah, yang bertelur ada ayam, bebek, ikan, burung, dan lain-lain. 5. Makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makanan dan minuman yang bergizi dan sehat sehingga tubuh memperoleh energi untuk melakukan aktivitas. Nah, contoh makanan pada makhluk hidup seperti sapi memakan rumput disebut herbivora, singa memakan daging disebut karnivora. Nah, kalau manusia itu makan segalanya, jadi disebut dengan omnivora. Contoh makanan pada tumbuhan. Tumbuhan mendapat energi dari air, oksigen, dan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Terima kasih anak-anak ibu semuanya atas perhatiannya. Cukup sekian materi dari ibu, semoga bisa dipahami ya. Terus belajar, terus semangat agar kalian menjadi anak yang hebat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.